Menurut Undang-Undang Hak Cipta ada sejumlah jenis lagu yang bisa dianggap bebas royalti dan berikut daftarnya. Yang pertama, lagu kebangsaan. Berdasarkan pasal 43, pengumuman distribusi hingga penggandaan lagu kebangsaan sesuai aslinya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Yang kedua, lagu public domain. Setelah masa perlindungan hak cipta habis, maka habis pula hak ekonomi kreator atas karya tersebut sehingga hanya tersisa hak moral yang mewajibkan pengguna cantumkan identitas sang kreator. Kemudian lagu untuk tujuan bukan komersial seperti untuk pendidikan, penelitian, karya ilmiah, kritik atau tinjauan suatu masalah, ilmu pengetahuan, pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya. Yang terakhir, lagu yang sudah dibebaskan oleh kreatornya, maksudnya tidak melanggar hak cipta bila kreator menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasannya. Pemirsa, setelah sempat menimbulkan polemik, lagu Indonesia Raya resmi bebas royalti. Warga pun tak perlu khawatir untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman menjadi sorotan. Warga pun sempat khawatir akan dikenakan royalti saat menyanyikan lagu Indonesia Raya saat perayaan kemerdekaan RI nantinya. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional beri klarifikasi terkait royalti penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam acara komersial. Menurut LMKN, lagu Indonesia Raya tidak masuk dalam kategori lagu berbayar karena telah berstatus public domain atau milik publik. Pada penggunaan lagu Indonesia Raya dalam bentuk aslinya tidak perlu bayar royalti karena bukan pelanggaran hak cipta. Lebih-lebih lagi untuk lagu Indonesia Raya itu sudah menjadi public domain. 17 Agustus 1938 itu penciptanya W.R. Rudolf Supratman sudah wafat. Jadi sudah 87 tahun. Ya, sedangkan menurut Undang-Undang Hak Cipta, lagu menjadi public domain sehingga tidak perlu bayar royalti itu adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi jelas tegas menurut undang-undang tidak perlu membayar royalti. Sebelumnya dalam sidang uji material Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akhir Juli lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sempat menyinggung tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurutnya, jika merujuk pada ketentuan hak cipta secara harfiah, maka W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya bisa menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Sementara menurut pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta, lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta. Kemudian terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. W.R. Supratman sendiri meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. Meski berstatus publik, namun lagu Indonesia Raya tidak boleh digunakan untuk komersial. Tidak hanya itu, nada, irama, hingga lirik tidak boleh diubah untuk maksud buruk.
Sultan, iNews melaporkan. Ribuan warga tumpah ruah di alun-alun kota Cilegon, Banten menyaksikan festival budaya yang menampilkan beragam kesenian dari dalam dan luar negeri. Acara ini digelar bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penampilan seniman lokal berpadu atraksi budaya mancanegara. Ribuan warga memadati alun-alun kota Cilegon untuk menyaksikan festival budaya menampilkan kesenian dan budaya dari mancanegara. Pawai diawali dengan iringan seniman lokal yang berpadu dengan penampilan dari Rusia, India, Bulgaria, dan Korea Selatan. Masyarakat tampak antusias mengabadikan momen dengan ponsel mereka. Para peserta juga mengaku senang ikut berpartisipasi meski harus berpanas-panasan dan berjalan kaki. Selain memberi hiburan, kegiatan ini juga dapat menambah wawasan masyarakat tentang seni dan kebudayaan. Sangat bangga karena bisa bergabung juga sama delegasi-delegasi luar negeri juga. Sangat-sangat bagus. Karena ini bertukar budaya gitu dari negara-negara luar dan negara Indonesia juga tentunya. Serta itu kebanyakan seniman lokal, ya seniman lokal Cilegon, sekolah-sekolah juga, sanggar-sanggar semua, dan juga ada dari negara tetangga ya, ada dari Korea Selatan, ada dari Rusia, Bulgaria, dan India. Alhamdulillah semuanya jadi satu. Perpaduan atraksi budaya Nusantara dan mancanegara ini diharapkan mampu mempererat persahabatan serta memperkaya pengalaman masyarakat di bidang seni. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Media sosial tengah ramai membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Film yang rencananya tayang pada tanggal 14 Agustus banyak mendapat respons dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi-animasi buatan Indonesia lainnya. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Bukan hanya masalah visual, warganet juga menyoroti materi film ini yang menyematkan film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Padahal tahun 2015 ada film Battle of Surabaya yang disutradarai Arianto Yudiawan dan diproduksi oleh MSV Pictures. Film Battle Indonesia mengusung latar sejarah Perang Surabaya tahun 1945. Film ini bahkan mendapat penghargaan dari sejumlah festival internasional. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Anak-anak itu kemudian berkelana mencari bendera tersebut hingga menyusuri hutan dan menghadapi banyak rintangan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo bersama produser Toto Sugriwo. Mengenai kehebohan warganet, produser Toto Sugriwo bicara melalui akun Instagram pribadinya, memberi komentar perihal kritikan yang dilayangkan. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan? Postingan kalian jadi viral, tulisnya. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Nah pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama Indo Siang.